Hai, selamat datang di channel Uncle Gun. Teman-teman, Uncle Gun sekarang ada di depan Masjid Al-Hikam di daerah Parung Kuda di Jalan Raya Jakarta Sukabumi. Nah, tadi Uncle berangkat dari Depok sekitar jam 5 pagi kurang lebih. Dan sepanjang perjalanan dari Depok sampai ke Parung Kuda ini, Uncle memang sengaja tidak ambil gambar, Uncle tidak videokan karena kondisinya masih gelap. Nah, pada hari ini, Uncle mau touring ke Geopark Ciletuh. Untuk jalurnya sendiri, Uncle pun memilih lewat Waluran. Kenapa memilih lewat Waluran? Karena yang Uncle Bun dengar lewat jalur Waluran itu jalannya nggak terlalu banyak tanjakan-tanjakan yang ekstrim, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau mengukur jarak dari Depok menuju ke Geopark Ciletuh itu melalui jalur Waluran itu sebenarnya lebih jauh untuk jarak kilometer. Ya, tapi kalau yang lebih dekat sebenarnya lewat Pantai Loji. Tapi karena Uncle Bun sendiri juga belum pernah lewat jalur Waluran, Uncle Bun mau coba nih lewat sana seperti apa. Nah, saksikan terus videonya sampai selesai, teman-teman, supaya bisa sama-sama kita lihat bagaimana perjalanannya, pemandangan, dan juga keseruan-keseruannya, teman-teman. Saksikan terus, monggo. Jadi di depan kita ini ada pertigaan. Kalau belok kanan, ini lewat jalur Cikidang. Nah, ini pertigaannya, teman-teman. Kalau belok kanan ini ke arah jalur Cikidang, tapi kita nggak lewat situ ya. Kita masih terus lagi. Uncle Gun lurus terus, dan sekarang di depan pertigaan ini Uncle Gun mau belok ke kanan. Untuk keadaan arus lalu lintasnya di sepanjang perjalanan termasuk lancar ya, karena mungkin ini adalah hari kerja biasa, bukan hari libur. Paling hanya ada sedikit kemacetan-kemacetan kalau melalui pasar. Lepas dari itu lancar perjalanannya. Buat teman-teman yang mau ke Geopark Ciletuh tapi mau lewat jalur Waluran, itu nanti teman-teman bisa arahkan di Google Map. Titiknya di Kecamatan Waluran. Nanti dari Kecamatan Waluran baru diarahkan lagi ke Geopark Ciletuh ya, teman-teman. Kalau dari Bogor melalui Jalan Raya Ciawi Sukabumi, itu jalurnya nanti bisa lewat Cikidang atau juga lewat jalur ini ya. Untuk kondisi jalan antara Cikidang dengan jalur ini ya masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya, teman-teman. Kalau di jalur Cikidang itu nggak ada mobil besar-besar ya yang lewat sana. Tapi kalau jalur ini ada mobil besar-besar yang lewat jalur ini, karena untuk jalurnya atau untuk kondisi kontur jalannya agak lebih landai di sini dibanding kalau kita lewat jalur Cikidang. Kalau mau ke pantai Ujung Genteng dari Pelabuhan Ratu,
teman-teman bisa juga lewat jalan ini ya. Ini adalah jalan yang sama untuk menuju ke pantai Ujung Genteng. Berwisata ke daerah Jawa Barat ini menurut Uncle Gun enak ya, karena apa? Selain pantai, kita juga dapat pemandangan pegunungan. Kita menyusuri jalur seperti ini, nanti juga kita dapat pemandangan pantainya. Jadi sekali jalan, gunung dapat, pantai juga dapat. Enak teman-teman. Nah, ternyata di jalur ini juga banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Kalau melihat dari kendaraan-kendaraan besar yang melintas lewat di jalur ini artinya yang pertama jalannya lebar, yang udah pasti karena kendaraan besar bisa lewat. Lalu kemudian jalannya juga tidak terlalu ekstrim, karena kalau kendaraan besar dengan muatan yang berat untuk jalur-jalur yang ekstrim, biasanya mereka lebih memilih jalur yang lebih aman, mengingat resiko yang juga besar ya. Untuk kondisi aspal jalannya yang Uncle rasakan di sepanjang perjalanan ini, aspalnya halus, jalannya bagus, dan banyak disuguhi kita dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke daerah Waluran ya. Jadi seperti ini kondisinya kalau kita lewat jalur Waluran. Sejauh ini jalannya mulus teman-teman, jalannya bagus sampai di sini. Oke, kita lanjut lagi. Sampai nanti di depan ada yang bagus, akan Uncle videokan lagi ya. Ya teman-teman, Uncle Gun istirahat dulu di minimarket di daerah Waluran. Kita ngopi-ngopi dulu, karena dari sini perjalanan sudah nggak jauh lagi teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 1 jaman kita sudah sampai. Dan ternyata lewat jalur Waluran ini, di sepanjang perjalanannya tadi, yang pertama jalannya cukup lebar, yang kedua juga aspalnya bagus. Jadi buat teman-teman yang mau ke Geopark Cilatu, mau lewat Waluran, oke, jalannya bagus. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Monggo. Tadi Uncle Gun sempat kesasar teman-teman, kebablasan jalannya. Uncle Gun bablas malah ke arah Ujung Genteng, karena tadi sinyal HP-nya hilang mendadak, GPS-nya juga error. Jadi ya udah, Uncle Gun asik aja ikutin jalan raya yang tadi, jalan besar tadi yang di Waluran itu. Bablas teman-teman. Nah, akhirnya tadi Uncle bertanya sama warga sekitar, nah dikasih petunjuk lewat jalan ini ya. Jadi ini adalah jalan
Waluran Mareleng, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mau ke sini, kalau ragu dengan GPS atau mungkin ada kendala hilang sinyal atau GPS-nya yang tiba-tiba error, ya harusnya menggunakan GPS yang satu lagi, teman-teman, alias gunakan penduduk setempat, bertanya sama warga di sini ya, biar nggak kesasar atau kebablasan seperti Uncle Gun tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri pemandangan di sini luar biasa, bagus banget teman-teman. Pokoknya nggak nyesel lah untuk teman-teman datang ke sini, berwisata ke sini ya, karena memang tempatnya bagus. Tapi di sini udaranya sih udah nggak sejuk lagi, udaranya sudah mulai panas karena dekat sama pantai. Di sepanjang perjalanan menuju ke pantai Geopark Jelatu ini, teman-teman, di kanan kiri Uncle Gun ini banyak sawah-sawah, dan di belakang sawah-sawahnya itu tampak perbukitan ya. Sangat indah sekali pemandangan di sini untuk menyegarkan pikiran dari kesibukan sehari-hari. Rasanya tempat ini cocok untuk dijadikan tujuan berwisata, karena memang alamnya yang masih bagus. Dan di daerah sini, teman-teman, di Geopark Jelatu ini juga ternyata banyak ya tempat tujuan-tujuan wisata alam terutama. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa sambil browsing-browsing di Google, ada tempat wisata apa saja di daerah Geopark Jelatu ini. Nah, kita belok kiri ya. Pantai Geopark Jelatu sendiri ini juga dikenal dengan nama Pantai Palangpang. Dan kalau teman-teman mau menginap di daerah Geopark Jelatu ini juga banyak ya, tersedia tempat penginapan dari yang murah sampai yang harga menengah atau yang mahal mungkin. Ya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Dan di daerah sini juga banyak ya warung-warung, baik warung makan maupun warung-warung kelontong, warung sembako. Hanya untuk SPBU yang Uncle perhatikan itu agak jauh ya, posisinya agak jauh. Saran Uncle Gun, kalau teman-teman mau ke sini lebih baik BBM-nya diisi dulu sebelum masuk ke wilayah Geopark Jelatu ini ya. Nah, ini banyak penginapan-penginapan, teman-teman. Di sepanjang kanan kiri jalan ini, atau villa juga ada. Barangkali kalau kalian pergi ke sini bersama keluarga atau bersama dengan teman-teman grup, nah banyak nih pilihan-pilihan penginapan di daerah Geopark Jelatu ini. Nah, kita sudah mau sampai, kita belok kiri. Nah, ini adalah pintu masuk dari pantai Geopark Jelatu, atau yang suka dibilang Pantai Palangpang. Wah, ini sedang ada panggung juga ya. Ternyata rame juga ini di sini situasinya, teman-teman.
Oke, coba kita lihat ya. Perjalanan pulang dari Pantai Geopark Ciletuh menuju ke Depok, Uncle Gun melewati Pantai Loji. Untuk jalur melewati Pantai Loji ini sendiri sebenarnya termasuk jalur yang banyak tanjakan-tanjakan tinggi ya teman-teman. Jadi dipastikan kalau teman-teman mau lewat jalur Pantai Loji, pastikan kendaraan teman-teman dalam keadaan yang prima, baik mesinnya maupun pengeremannya serta bahan bakarnya harus cukup. Di sini ada satu pemandangan indah teman-teman. Jadi dari jalan raya ini kita bisa melihat hamparan sawah dan juga air terjun. Pemandangan yang bagus seperti di negeri dongeng. Dari sini, tepatnya di Villa Padi Ciletuh, jalan sudah mulai menanjak. Menanjak dan mulai berkelok teman-teman. Jadi pastikan di sini harus berhati-hati ya. Nah ini tanjakan berkelok. Ini juga ada pos dari warga lokal menjaga tanjakan ini. Yang menjaga dan membantu barangkali ada kendaraan yang tidak kuat menanjak atau yang turun juga harus berhati-hati. Pastikan pengereman kendaraan kalian dalam keadaan yang prima. Nah, sekarang kita ada di pertigaan. Nah, kita tadi dari arah kanan, kalau lurus itu ke arah puncak akhir. Tapi kalau kita mau kembali ke arah Jakarta atau ke Bogor, nah kita lurus di sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini dipenuhi tanjakan yang lumayan tinggi-tinggi teman-teman. Tetap berhati-hati dan waspada. Nah, sampailah kita di Puncak Dharma, teman-teman. Kita lihat dulu sebentar ya, seperti apa. Nah, ini adalah Puncak Dharma. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah ini kita sudah di Puncak Gebang teman-teman. Dari sini kita bisa melihat, coba kita lihat ya, nah dari sini kita bisa melihat pemandangan laut dari ketinggian.
Jadi dari sini pemandangannya bagus ya teman-teman, kelihatan laut dari ketinggian. Tapi ini jalannya menurun. Harus berhati-hati ya. Dalam membawa kendaraan harus berhati-hati, terutama pengeremannya ya. Berwisata ke Geopark Cilatuh ini, menurut Uncle Gun ini sangat menguntungkan ya teman-teman. Nah, kenapa Uncle bilang menguntungkan? Karena yang pertama, kondisi jalan di sini itu bagus. Jalannya juga lebar. Nah, memang minusnya banyak tanjakan-tanjakan yang tinggi. Juga turunan, jalan menurun yang juga curam. Tapi keuntungan berwisata di Geopark Cilatuh ini pagi, yaitu kita dapat pegunungan, laut, air terjun. Jadi seperti itu teman-teman. Di satu destinasi tujuan wisata Geopark Cilatuh, tapi kita juga bisa melihat pemandangan yang indah, pemandangan pegunungan, laut, air terjun, udara yang bersih, yang segar, yang sejuk. Wah, pokoknya harus dicoba teman-teman datang ke sini. Nggak akan rugi dan nggak akan menyesal. Hanya kalau teman-teman mau ke sini, kalian yang pertama persiapkan dulu kendaraan kalian harus benar-benar dalam kondisi prima. Baik mesinnya, pengereman, serta bahan bakarnya harus cukup ya. Walaupun saat ini kita berjalan di pesisir pantai, matahari memang menyengat, tapi di sini anginnya sejuk, jadi kita nggak terlalu kepanasan. Di perempatan ini kita mau belok ke kanan ya teman-teman, kita mau ngambil arah lewat Cikidang. Ya, kita langsung belok kanan, masuk ke arah Cikidang. Jalur Cikidang ini, kalau kita dari Bogor mau ke Pelabuhan Ratu ataupun arah sebaliknya, ini jarak tempuhnya lebih pendek dibanding kalau kita lewat jalur Sukabumi. Memang untuk tanjakan dan jalan yang menurunnya agak tinggi teman-teman, agak curam. Kalau lewat jalan raya yang Sukabumi itu jalurnya agak lebih landai dan lebih lebar. Sebenarnya kalau dari Bogor ke Pelabuhan Ratu ataupun juga sebaliknya bisa juga lewat Cianten, Kebun Teh Cianten. Nah itu jarak tempuhnya malah lebih pendek lagi teman-teman. Nanti keluarnya di Bogor itu di Jalan Raya Cibadak Ciampea atau di daerah Lewiliang. Hanya kalau lewat Cianten kondisi jalannya itu masih banyak yang rusak, bahkan jalannya berbatu-batu. Kalau untuk bawa kendaraan sepeda motor matic standar, menurut Uncle Gun kurang direkomendasikan.
Ya karena keadaan jalannya yang seperti itu, kurang cocok lah buat sepeda motor matic standar. Kecuali kalau teman-teman bawa motor adventure, ya itu cocok lewat kebun teh Cianten. Uncle Gun waktu itu pernah lewat Cianten, jadi Uncle touring ke Pantai Sawarna, pulangnya dari Sawarna lewat jalur Cianten. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Jalan Raya Ciawi Sukabumi. Nah, kita sampai ya, Jalan Raya Ciawi Sukabumi. Kita belok kiri ke arah Bogor. Semoga jalannya lancar, nggak macet. Karena di Jalan Raya Ciawi Sukabumi ini sering macet teman-teman. Di depan Uncle Gun, ini sekarang kita sudah sampai di perempatan Ciawi ya teman-teman. Dan Uncle Gun mau belok ke kiri ke arah Bogor Kota. Di sini sudah mulai turun hujan gerimis. Ini agak macet karena lampu merah dan juga ada perempatan lampu merah dan juga ada angkot-angkot yang ngetem ya teman-teman ya. Kita belok kiri ke arah Tajur atau Bogor Kota. Di lampu merah tadi macet karena ada angkot yang banyak yang ngetem dan kendaraan yang mau masuk ke tol Jagorawi ke arah Jakarta. Jadi teman-teman, kesimpulan perjalanan kita kali ini ke Geopark Ciletuh, jika melewati jalur Waluran, itu ternyata jalannya memang lebih landai, aspalnya halus, dan jalannya juga lebar. Tapi kalau teman-teman melalui jalur Pantai Loji, jalannya lebih curam, baik tanjakan maupun jalan menurunnya. Tetapi lewat jalur Pantai Loji, secara jarak lebih dekat kalau dari Bogor atau dari Depok. Sedangkan untuk jalur Waluran tentunya jaraknya lebih jauh kalau kita dari Depok atau dari Bogor ya. Dan untuk pemandangan, jalur Pantai Loji memang lebih juara teman-teman, lebih bagus pemandangannya. Oke teman-teman, Uncle Gun akhiri dulu video perjalanan kita kali ini. Uncle Gun mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya, dan teman-teman ambil yang bermanfaat, buang yang buruknya. Uncle Gun tentunya juga mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe, like, share video ini jika bermanfaat, dan tentunya komen-komen teman-teman. Uncle Gun pamit undur diri. Bye bye.